kita ini kami sangat bersemangat bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah Bapa yang kami akui sebagai Raja kami. Dan kami adalah anak-anak Raja. Karena itu Tuhan Yesus, ajari kami, bimbing kami, agar kami menjadi anak Raja yang luar biasa. Kami siapkan waktu kami, hati kami, pikiran kami hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu dari dahulu, hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, hari ini ada yang berbeda dari penampilan Kak Eva dan Kak Karisma. Ada apa? Ada mahkota. Kenapa kita pakai mahkota hari ini, Kak? Iya, karena kita adalah anak raja. Anak raja sesuai dengan tema kita hari ini. Iya. Nah, adik-adik, kita memiliki Allah Bapa yang baik sekali. Allah Bapa kita itu seorang raja, raja damai. Adik-adik mau nggak menjadi anak raja sama dengan seperti Kak Karisma dengan Kak Eva? Pasti mau kan? Nah, kalau mau, ayo kita sama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi, Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Papa anak raja, mama anak raja, abang kakak anak raja, guru anak raja, teman anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan buat kita pada minggu ini terambil dari Tita yang ke-8. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Tita ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah maksud kita ke-8. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Tadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan itu akan terambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Inang
Diakones akan menceritakan kepada kita bagaimana sih ciri-ciri sebagai anak raja dan bagaimana sih rupa anak raja itu dan kapan anak raja itu akan datang ke dunia. Iya, tapi sudah gak sabar sekali Kak, sudah sangat penasaran sekali. Nah, tapi adik-adik tahan dulu ya, sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan dulu dengan lagu dari buku ED 192 ayat 1 bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Oh Tuhan Yesus, Raja di Sudena, tubuh sian amai, haholong aku si sombaku sasada hodo Tuhani. Tuhanku Yesus, Raja segenap alam, anak Allah yang esa. Kau yang kupuja, Kau yang kusembah, hanya Engkaulah Tuhanku. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo tunjukkan sikap berdoa yang baik. Ya Allah Tuhan kami mengucap syukur kami dapat bertemu kembali dalam ibadah online kami. Tuhan terimalah pujian kami. Pada saat ini kami akan dengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu dapat bertumbuh dalam hati dan pikiran kami. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 3. Demikianlah isi firman Tuhan. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, ayo coba kita sebutkan bersama kira-kira ciri-ciri seorang raja itu seperti apa sih? Tadi guru GSM-nya sudah menunjukkan. Yang pasti seorang raja pasti dianya memakai mahkota di kepalanya. Kemudian apa adik-adik? Apalagi biasanya yang bisa kita lihat adalah bahwa seorang raja memiliki jubah kebesaran. Kemudian seorang raja memiliki juga tongkat untuk dia dapat memerintah dalam tahtanya. Nah adik-adik, siapa yang suka dengan menjadi seorang raja? Ayo ada yang bercita-cita jadi seorang raja? Ya, seorang raja apabila kita menginginkan menjadi seorang raja harus memiliki karakter, harus memiliki perilaku. Apa itu? Seorang raja itu harus memiliki hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengambil keputusan. Kemudian seorang raja itu harus memiliki sikap berani. Kemudian seorang raja harus dapat membawa damai, menciptakan kedamaian kepada rakyat yang dipimpinnya supaya hidup rakyat itu tentram,
supaya hidup rakyat itu aman. Itulah yang harus dilakukan seorang raja. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengatakan raja damai akan datang. Berarti kalau raja damai akan datang, kita harus mempersiapkan diri. Makanya kita sekarang sudah memasuki masa-masa Advent, yaitu masa penantian, masa kita untuk mempersiapkan diri kepada seorang raja damai. Tentu raja damai siapakah yang akan kita nantikan dalam masa-masa Advent ini? Ayo, siapa adik-adik? Iya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Raja damai bagi kita akan datang, yaitu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah raja damai bagi kita. Mengapa Yesus Kristus raja damai? Karena Yesus Kristus mendamaikan kita manusia yang berdosa dengan Allah, sehingga hubungan kita menjadi baik kembali kepada Allah. Kita manusia yang penuh dosa diselamatkan. Raja damai sosoknya adalah seperti Yesus Kristus. Makanya kita harus mempersiapkan diri, adik-adik. Bagaimana sikap kita mempersiapkan diri? Kita mau jadi anak-anak damai. Kita harus menjadi anak-anak pembawa damai. Bagaimana kita melakukannya? Yang pertama adalah, adik-adik, kita tidak boleh melakukan permusuhan dan pertengkaran. Jangan suka berkelahi, jangan suka bermusuh, jangan suka bertengkar. Kita harus menjadi pembawa damai. Kemudian jangan mengejek teman, memukul teman, atau tidak cakapan sama teman. Tidak boleh demikian. Kita benar-benar harus suka untuk berteman dan juga berdamai dengan teman-teman kita. Jangan sekali-kali suka hidup di dalam kebencian. Jangan sekali-kali suka hidup di dalam kebencian. Hati kita harus dipenuhi damai, ya adik-adik. Karena firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa berbahagialah anak-anak pembawa damai, karena anak-anak yang demikianlah yang disebut anak-anak Allah. Berarti anak yang membawa damai, dia adalah anak-anak Allah. Adik-adik mau kan menjadi anak-anak Allah? Iya, kita semua pasti mau menjadi anak-anak kesayangan Allah. Karena itu adik-adik, kita harus mempersiapkan diri menjadi anak pembawa damai. Oke adik-adik, tugasnya adalah yang pertama, ayat hafalannya tertulis dalam Yesaya pasal 11 ayat 3. Kemudian bukti dari kesiapan kita menjadi anak-anak pembawa damai, menjadi anak-anak raja damai, kita menyanyikan kembali lagu sekolah minggu kita, Aku anak raja. Dibuat gerakannya yang semangat ya adik-adik. Dan video yang sudah oke dikirim ke grup WA masing-masing. Bersedia kan adik-adik? Iya, kami tunggu karya dari adik-adik, menunjukkan kesiapannya menjadi anak pembawa damai. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui firman-Mu. Engkau mengajari kami bahwa Raja Damai kami akan datang melalui Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kami dari dosa kami. Tuhan, ajari kami di masa Advent ini mempersiapkan kembali hati dan pikiran kami melalui perilaku kami, supaya kami anak-anak sekolah minggu dapat menunjukkan
menunjukkan bahwa kami dapat menjadi anak-anak pembawa damai. Dialah Tuhan melalui firman yang sudah kami dengar, Engkau ajari anak-anak-Mu supaya kami semua dapat bertumbuh di dalam firman-Mu. Inilah kami Tuhan, Dialah Tuhan yang selalu menolong kami anak-anak sekolah minggu. Berkatilah apapun yang kami lakukan, pribadi lepas pribadi. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Dalam Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Nah adik-adik, bagaimana dengan cerita Alkitab yang disampaikan oleh Inang Diakonis tadi? Sudah tahu kan ciri-ciri sebagai anak raja? Iya, sebagai anak raja kita wajib menjadi pelaku-pelaku damai bagi lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Iya benar adik-adik. Nah sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah. Tapi minggu depan kita masih ada ibadah lagi. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kita angkat pujian dengan judul Damai yang Dia Berikan. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah minggu kita. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin.